أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. Panjang sekali yabgunaha iwaja. Apa mad silah apa? Tawilah, qasirah. Qasirah pun tidak. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Maka dia masuk kepada mad meskipun di tengah ataupun di awal ataupun di akhir diwakafkan tetap dia panjang. Kalau diwakafkan malah menjadi mad arid li sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mad arid li sukun him dia mad dan diwakafkan. Dan jika disambungkan akan menjadi mad juga dengan ayat yang setelahnya. Maka contoh yang lain wa kana Allahu aliman hakima. Hakima sahidnya ma dua harokat. Jika disambung maka disebutkan hakiman dan ayat yang setelahnya. Maka ini contoh dari mad iwad di mana dia dua harokat madnya mengganti tanwin, maka iwaja. Kemudian masuk kepada ayat yang setelahnya. Ulaika fi dhalalin ba'id. Maka ayat yang berikutnya ulaika. Maka di sini sebelum masuk kepada itu iwajan ulaika. Jika kita sambung iwajan dengan ulaika, apa hukumnya di sini? Hukumnya idhar halqi. Karena iwajan tanwin bertemu dengan ulaika hamzah. Maka di sini jelas tidak ada mad. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa mad badal, mad iwad hanya dihukumi mad jika waqaf dari iwajahnya.
Namun jika dia bersambung iwajan dengan ulaika, maka hukumnya di sini menjadi idhar, dan idhar tidak ada mad. Iwajan ulaik, iwajan ulaik, tidak ada iwajan panjang. Tapi kalau waqaf di iwajan menjadi wa yabghunaha iwaja, 2 harokat. Jadi kesimpulannya jika disambung iwajan ulaik, apa hukumnya menjadi idhar, dan idhar tidak ada mad, tidak ada panjang. Adapun hukum yang seterusnya ulaik, apa hukumnya di sini? Mad wajib atau mad lazim muttasil. Apa itu mad lazim muttasil? Dia adalah asalnya mad, asli mad tabi'i. Namun di dalam satu kalimat bersambung langsung dengan hamzah. Bersambung langsung dengan hamzah. Maka di sini hukumnya panjang, mad lazim. Dinamakan dengan mad lazim atau mad wajib, maknanya sepakat ahlu ilmi Al-Quran, dia itu panjang, maknanya lebih dari 2. Dan panjangnya di sini terjadi ikhtilaf. Menurut Hafiz Ibnu Asim cukup 4 dan 5. Berarti kita baca ayo 4 sampai 5. Antum mau qiraah apa? Hafiz an Asim. Berarti 4 sampai 5. Seperti itu. Ulaika. Maka di situ bacaan Hafiz an Asim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika, maka panjangnya 4 sampai 5 indah Hafiz an Asim. Adapun qiraah yang memanjangkan lebih sampai 6, qiraah Warsh. Maka mereka membaca ulaika paling panjang menjadi 6. Yang jelas dia lebih dari 2 harokat. Itu yang paling penting. Maka dinamakan di ilmi tajwid mad wajib atau mad lazim. Maknanya dia wajib panjang, lazim panjang, baik 4, 5 ataupun 6. Karena dia di huruf yang satu. Kalau di 2 huruf nanti lari hukumnya kemana? Mad jaiz munfasil. Bertemu mad dengan hamzah di kalimat yang lain, di 2 kalimat. Maka permasalahan ulaika dikatakan kenapa hukumnya mad lazim? Apa definisi mad lazim muttasil? Perhatian di lafaz ula di sini la, dia asalnya mad tabi'i. La, lam dengan alif. Alif sakinah sebelumnya fathah. Ula, paham? Tulisannya paham? Ula. Kemudian ada hamzah ika. Hamzah ika. Maka jadilah, mana saburah yang kecil ditulis di sini, enggak ada. Atau sudah paham semua? Sudah pandai semuanya? Maka ula, la-nya la ada mad tabi'i. Lam fathah, kemudian ba'da alif. Ula, kemudian hamzah di sini. Ika, maka di sini namanya mad lazim muttasil. Paham tuh? Hah? Ada yang bisa menulis? Mana saburah, enggak ada kalam. Saburah yang kecil hilang. Oh, tuh. Ulaika. Maka di sini bisa jadi ulaika karena la
mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang bersambung, maka dinamakan mad wajib atau mad lazim al-muttasil. Tidak ada. Yang belum paham nanti dipahamkan tentang permasalahan asal dari kalimat ulaika adalah ula, ada mad, kemudian masuk padanya hamzah. Enggak paham juga. Contohnya, kita berikan mad tabi'i bersambung dengan hamzah langsung. Di Al-Quran ada 3. Baik dia itu waw sukun sebelumnya dhammah bertemu dengan hamzah menjadi su'a. Maka di sini waw sakinah su sebelumnya dhammah menjadi mad tabi'i bertemu langsung dengan hamzah. Su'a au su'u. Dan yang kedua, ya sakinah sebelumnya kasrah. Contohnya ji'a. Di sini ya sakinah sebelumnya jim kasrah. Ji kemudian masuk hamzah langsung. Jadi panjang ji'a. Dan contoh yang ketiga adalah fathah. Alif sakinah sebelumnya fathah. Contohnya ja'a. Alif sakinah sebelumnya fathah, ja masuk kepadanya hamzah jadi panjang. Ja'a. Maka di sini menurut Hafiz an Asim paling panjang 5, antara 4 sampai 5, dan qiraah Warsh panjangnya sampai 6, paling puncak. Ulaika fi dhalalin ba'id. Maka hukmu fi apa? Mad asli mad tabi'i. Karena ya sakinah sebelumnya kasrah. Fi. Kalau setelah fi ini ada hamzah, apa hukumnya? Mad wajib muttasil. Misal. Jadi dibacanya fi'a misalnya. Misal saja. Tidak ada fi di sini harfu jar. Fi maka hanya 2. Fi dhalalin ba'id. Kemudian dhalalin ba'id. Perhatian, ada hukum di sini dinamakan setelah dhalal tentunya. Apa hukum dhalal? Fi dhalalin. Apa dhalal? Mad asli, mad tabi'i, maka lim ba'id, fi dhalalin ba'id. Di sini lim bertemu dengan ba, dinamakan iqlab. Karena tanwin bertemu dengan ba, di mana makhraj tanwin? Naninu an in un, ban bin bun, maka makhraj nun. An in un, ban bin bun, tan tin tun. Maka di sini makhraj dari tanwin. Lalu kenapa dinamakan iqlab? Iqlab maknanya dibalikkan, terbalik. Karena si makhraj yang aslinya tanwin nun di sini dhalalin. Nun dhalalin, dhalalin. Maka asalnya nun. Kemudian bertemu dengan ba, ba'id, babibu, ba'id. Maka si tanwin ini susah untuk dia menyebutkan nun, makhrajnya atraful lisan, naninu an, bertemu dengan ba yang makhrajnya syafah. Makhraj dari ba apa? Syafatain. Seperti di pelajaran makhrajul huruf. Antum kembali kepada pelajaran tajwid yang saya ajarkan dulu, maka ada makhraj ba, dan makhraj ba adalah syafah.
babibu ab. Maka di saat nun sakinah dolalin bertemu dengan ba, dolalin ba'id. Bagi Arab susah. Karena tidak bertemu antara tanwin dengan ba. Maka akhirnya diiklabkan. Digantikan si nun tanwin ini, nun sakinah ataupun tanwin ini kepada huruf ba. Menjadi hurufnya ba. Jadi tidak dibaca nun. Fi dhalalim ba'id. Fi dhalalim ba'id. Berpindah dari tanwin kepada ba. Makhraj babibu ab. Tentunya intibaknya khafif. Ba ba'id. Fi dhalalim ba'id. Maka ini dinamakan ikhlab. Dan contoh yang lain seperti di dalam satu kalimat di dalam surat Al-Baqarah. Qala ya Adamu ambihum. Asalnya an, naninu an bihum. Maka makhraj nun an bertemu dengan ba, an ba. Susah indal Arab. Dimasukkan saja nun kepada ba. Dinamakan taklid. Maknanya diganti, switch off, diganti. Ambihum. Ya Adamu ambihum. Maka di sini hukum dari iklab. Dia di satu kalimat. Di sini dua kalimat. Ambihum di satu kalimat. Dolalin ba'id dua kalimat. Dolalin dengan ba'id. Kalau contoh yang lain di dalam juz amma indak ya Muhammad dalam satu kalimat atau dua kalimat. Kalla la yumbadanna. Fi kalimatin atau fi kalimah? Kalimatin dan ijlis. Indak ya anta Fikri. Fi kalimatin atau kalimah? Kalimah. Mana syahidnya? Fi kalimatin. Tagayyar fatwa. Fatwanya berubah. Jadi kalimatin. Jadi salah lagi. Tadinya udah benar. Hendak ya bagi orang-orang yang musafirin. Yang sudah musafir. Sudah punya tiket. Hendak ya Abdurrahman. Kalla la yumbadanna. Dalam satu ayat atau dua ayat? Seperti ini kan dhalalim ba'id. Satu ayat. Apa dua ayat? Dua ayat. Nah di sini ambihum satu ayat. Nah di sini kalla la yumbadanna. Satu ayat apa dua ayat? Satu ayat mana? Keluarkan satu ayat. Layum mana layum? Badanna. Nun sakinah layun badanna. Nun sakinah bertemu dengan ba di satu kalimat. Fi dhalalim ba'id. Iklab dari tanwin kepada ba. Kemudian yang terakhir hukmu ba'id. Pertama adalah apa? Hudzaifah. Fi dhalalim ba'id. Mad asli. Wa nahnu naqif 'ala dal mad asli. Mad arid li sukun berarti dibaca berapa? 4, 5 atau 6. Fi dhalalim ba'id. Hukum yang kedua apa? Setelah mad arid li sukun. Qalqalah apa? Al-kubra. Limadha? Li'anna nahnu naj'aluhu waqf. Ba'id ada de-nya jelas. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran ilmi tafsir. Dari ayat yang ketiga selesai. Alhamdulillah. Tinggal insyaAllah di pelajaran yang akan datang. Setelah selesai dari tafsir dari bab tajwid, maka kita masuk kepada tafsir babul i'rab dan tafsir dari ma'ani. Dan ini hakikat dari ilmu tafsir adalah tafsir dari ma'ani. Apa makna dari fi dhalalin ba'id? Apa makna iwajan?
dan sebagainya. Naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta